Halo semua, kembali lagi di channel Night Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 7 sampai 13 Januari ya. Saya sudah membahas 3 saham, BNGA, Cevin, dan Demas. Hari ini saya mau membahas saham KLBF ya teman-teman ya. Ini belum pernah saya bahas dan jumlah investor retail lokalnya yang paling banyak di antara yang belum saya pernah bahas. Oke, hari ini tanggal 18 Januari 2024. KLBF atau Kalbe Farma ya, harganya per hari ini tanggal 18 Januari 15.80 ya. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham Kalbe Farma dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir seperti apa. Kemudian dari fundamental kita akan cek ini perusahaan apa, kinerja perusahaannya seperti apa, valuasi saham, dividennya gimana, dan kesehatan finansialnya. Kemudian dari seasonality ya, 10 tahun terakhir biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi kita cek ya struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing di saham KLBF ini seperti apa, kepemilikan retail, dan perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan pola saham month to date. Dan terakhir kita akan membahas pola teknikal yang ada di saham KLBF ini. Oke, KLBF ini sudah listing di bursa dari 91 dengan IPO price-nya 7.800. 4 kali stock split ya, 1/2, 1/5, 1/2, dan 1/5, sehingga kalau di stock split ini harga IPO-nya menjadi 78 saja. Dengan kata lain harga saat ini itu sudah naik 2025,6% ya value-nya. Nah, untuk kinerja harga saham 10 tahun terakhir kalau kita lihat ini masih banyak yang negatif teman-teman ya. Kalau kita lihat hanya 10 tahun terakhir yang plus 13,67%, yang lainnya ini rata-rata hampir negatif. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 2.360 dan terendahnya di 1.550. Dan artinya harga saat ini tuh lebih mendekati titik terendahnya teman-teman ya. Oke, Kalbe Farma ini perusahaan apa? Dia bidang usahanya di farmasi ya teman-teman ya. Subsektornya farmasi dan riset kesehatan. Ini ada di Jakarta dan situsnya adalah kalbe.co.id. Nah, ini kira-kira ya, dia sudah berdiri dari tahun 1966 ya. Kemudian tadi listing di bursa 91 teman-teman ya. Dia ada 4 sektor. Yang pertama itu dia ada jual obat resep. Kemudian dia jual produk kesehatan, ada produk nutrisi, dan dia juga melakukan distribusi dan logistik. Ya, jadi ini kontribusinya paling besar masih ada di produk kesehatan ya, 35%. Ya, untuk obat resep dan nutrisi ini seimbang, distribusi dan logistiknya lebih kecil. Produk kesehatannya yang kecil teman-teman. Ini distribusi dan logistik paling besar teman-teman ya. Untuk per September 2023, jadi per 9 bulan ya. Oke, ini adalah tadi ya produk-produknya, ada obat resep. Saya juga tidak terlalu paham karena ini biasanya diresepkan ya, tidak umum gitu ya, karena harus dengan resep dokter. Ini untuk yang produk kesehatannya mungkin ada beberapa yang familiar ya, kayak Cerebrofort ya, kemudian ada Maringami ini buat anak-anak, kemudian ada Cerebrofit, Entrostop, Extra Jos, ini pasti sudah banyak yang tahu, Fatigon, ya, Hydrokoko, ada Kalpanax, ya, ada Comix ya. Ini produk kesehatannya ya, Comix, Misagrip, Procold, Promah pasti juga sudah banyak yang tahu. Promah Herbal, ada Bintang 7 ya, obat sakit kepala, Puyer 16 mestinya sudah tahu, Sakatonik, ABC, Sakatonik Liver, ada Selasi, Waisan ya. Kemudian ada Woods ya, ini obat batuk. Ini untuk produk kesehatannya ya, yang familiar. Kemudian ada nutrisi, ini juga mungkin sering kita lihat ya di supermarket, ada Diabetasol, Entrasol, Fitbar, Hisis 1000, udah ada Milna, ya, ini Prenagen ya, Slim and Fit, Z. Ini pastinya kalau kita ke supermarket itu sering melihat ini ya.
Oke, itu adalah, gambarannya dan ini adalah tadi di laporan keuangannya tadi dapat uangnya dari mana saja sudah sempat disebutkan ya di awal bahwa paling besar tadi dari distribusi dan logistik ya. Kemudian, ada nutrisi, obat resep, dan produk kesehatan. Ya, di mana, sebagian besar ini masih dijual di domestik dan, nggak sampai 10% dia ada ekspor, ya. Oke, kita kan masuk ke kinerja perusahaannya ya. Kalau kita lihat kinerjanya dari 2010 ini selalu naik, ya pendapatannya, laba kotornya juga cenderung selalu naik, laba usahanya juga sama, dan laba bersihnya juga selalu sama. Jadi ini perusahaan yang growth ya, selalu bertumbuh setiap tahunnya teman-teman ya. Untuk annualize 2023 ini diprediksi menembus 30 triliun ya, 30 triliun rupiah, jadi masih naik lagi, masih growth lagi ya. Nah, kalau kita lihat struktur pendapatannya ya, tadi meskipun pendapatannya naik terus, namun secara struktur pendapatan ini grafiknya cenderung turun ke bawah ya. Dulu 48, 49 ya, sekarang sudah mulai ke kepala 3, 39,5 untuk di tahun 2023. Ya, kemudian dari laba usahanya ini juga menurun juga ya, tambah lama tambah menurun dan ini pertama kalinya menyentuh di 12 ya. Bahkan 13-nya itu dilewati ya langsung di 12 dan untuk laba bersihnya untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir di tahun 2023 ini meskipun belum final ya, masih 9 bulan pertama. Namun ini juga untuk pertama kalinya single digit teman-teman ya, yang biasanya di angka 11 dan 12 ya, langsung turun ke 9,2. Jadi perform di 2023 ini meskipun tadi secara pendapatan naik, namun secara bottom line-nya ini justru malah menurun teman-teman ya. Nah, ini adalah secara detailnya kalau kita lihat pendapatannya masih naik ya. Beban pokok penjualannya ini naik juga dan naiknya melebihi dari total pendapatan ya, sehingga laba kotornya menggerus laba kotor ya. Naiknya cuma 2% ya dari pendapatannya yang naik 6,5%. Ya, kemudian ditambah beban usaha yang ini juga naik 9,7% ya, sehingga laba usahanya jadi negatif ya di tahun 2023 ini minus 12,2% dibanding tahun lalu ya di 9 bulan pertama tahun lalu ya. Kemudian laba bersihnya ini juga turun 18,2%. Nah, saya nggak ngerti apakah nanti tahun 2023 ini labanya juga masih growth atau tidak ya. Kalau kita lihat dari sini harusnya tidak growth ya, tapi negatif. Nah, untuk valuasinya seperti apa? Saat ini ada di PBV 3,58 teman-teman ya. Jadi ini adalah price to book value terendah sejak 10 tahun terakhir, di mana rata-ratanya adalah di 5,65. Ya, ini PBV terendah selama 10 tahun terakhir. Untuk PER-nya ini bukan yang terendah teman-teman ya, bukan yang terendah. Ini pernah di tahun 2021 ada di 23,8 ya, saat ini ada di 26,9. Ya, tapi masih di bawah rata-rata juga. Kemudian untuk earning yield-nya ini ada di 3,7 saat ini teman-teman. Jadi ini terbilang mahal ya, kalau kita menggunakan valuasi earning yield 10 sampai 15% per tahun. Ini hanya 3,7 ya, sekali lagi kalau perusahaannya bertumbuh terus ya secara pendapatan dan laba, biasanya memang earning yield-nya tidak mungkin mencapai 10% ya. Jadi ini memang harusnya menggunakan future value ya, bukan earning yield, karena yang dibeli pasti future value. Nah, harga wajarnya berapa? Dengan PBV 441 itu dengan earning yield 10 sampai 15%, harga wajarnya mestinya jadi 392 sampai 588, atau dengan kata lain, harga saat ini 1580 itu lebih mahal 169 sampai 300% dari harga wajarnya. Mestinya saya membuat ini menjadi future value ya teman-teman ya, namun tadi saya nggak sempat ya, nggak apa-apa ya, karena standar baku saya adalah menggunakan earning yield ya. Untuk future value saya tidak hitung ya, karena di 9 bulan pertama ini tadi saya rasa akan negatif ya, jadi tidak bertumbuh, jadi saya tidak membuat tadi ya. Oke, untuk dividen sendiri ini rutin pembagian dividen teman-teman ya, dan yieldnya itu mestinya tidak mungkin lebih besar daripada earning yield ya. Tadi earning yield-nya kan 3%-an ya teman-teman ya, jadi
membagikan dividen tidak mungkin lebih dari 3%. Kalau lebih dari 3% artinya jumlah laba bersih yang dibagikan itu lebih besar daripada laba setahun, ya, atau payout ratio-nya di atas 100%. Nah, ini adalah prediksi dividen tahun depan bukan tahun depan ya, tahun ini ya, 2024. Kemungkinan nanti di bulan 4 atau 5 kalau nggak salah ya, dividennya biasanya di bulan 5 atau 6 ya, rata-rata di bulan Juni atau Mei ya. Juni atau Mei itu diprediksi akan membagikan 30 ya, 50%. Kalau di public expose dinyatakan kisarannya 45 sampai 55%. Ya, jadi saya ambil tengahnya aja 30 atau 1,9% ya. Kemudian untuk kesehatan finansialnya ini cukup oke ya, quick ratio-nya rata-rata 2 ke atas ya, terakhir mendekati 2. Current ratio-nya juga rata-rata 4. Debt to equity ratio-nya di bawah 0,1, jadi ini bagus ya teman-teman ya. Secara finansial dia sangat sehat. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat ya, kecepatan untuk naik di atas 60% ada di bulan April ya. Ini ada bulan April, kemudian di bulan Juli ya, cuma 2 itu aja ya, April dan Juli teman-teman ya. Dan kalau kita lihat tadi di dividen ya, rata-rata dibagikan di bulan Mei atau Juni ya. Jadi Mei ini justru malah turun ya. Jadi ini mungkin persiapan di Februari, Maret, April ini persiapan harga naik menjelang dividen. Ya, namun karena dividennya kecil ya, ini kalau kita lihat ya kenaikannya juga tidak terlalu signifikan ya. Ini pernah naik sampai 20%, dulu-dulu 11% ya. Oke, itu aja dari seasonality. Kemudian kalau kita cek dari bandarmologi atau struktur sahamnya, ini pengendalinya cukup terdesentralisasi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 pengendali di sini. Semuanya bentuk PT. Kemudian ada kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, dan masyarakat yang scripless adalah 40,25%. Ada saham treasury juga, dan ada saham yang scrip 0,2%. Totalnya ada 46,8 miliar lembar saham. Untuk peran investor asing di saham KLBF ini tinggi ya teman-teman ya, rata-rata 56,79% sejak 2022. Dan kalau kita lihat sejak bulan Oktober ini investor asing buang barang terus dengan korelasinya yang meningkat teman-teman ya. Kalau angkanya 2 itu artinya investor asing naik atau turun, masuk, beli atau jual itu tidak mempengaruhi harga ya, jadi harganya tetap aja. Namun kalau mendekati ketiga artinya dia kalau misalnya masuk ya, investor asing masuk harganya naik, investor asing keluar harganya turun ya. Jadi ini 2,31 ini sudah mulai meningkat ya. Yang dulunya rata-rata 2 berarti tidak ada impact, tidak ada impact. Ini bahkan pernah 1,8, artinya investor asing masuk malah harganya turun ya, kebalik. Ya, jadi ini semakin berimpact ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi korelasinya berarti kalau dia jual kemungkinan besarnya harganya akan turun. Untuk kepemilikan retailnya setahun terakhir ini bertambah ya, 6.644 dari Desember ke Desember, dan MN1 ini penambahnya cukup lumayan banyak ya. Jadi dari 6.600 tuh paling 2.000-nya itu ada di 1 bulan terakhir ini ya, Desember ke November 2000. Dan kalau kita lihat jumlah sahamnya meningkat, namun average-nya justru malah turun ya. Artinya setiap satu investor yang masuk ini membawa masuk value-nya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Ya, dimana sebelumnya Desember ini per investor itu pegang 81,8 juta rupiah. Ya, terus ada 6.644 orang yang masuk, per orangnya bawa 24 juta ya, sehingga menarik turun rata-ratanya. Untuk dari November ke Desember juga hal yang sama ya, investor retail lokal mulai masuk di sini 2.113. Namun rata-rata juga berkurang ya, dan per orangnya ini masuk ke 9,6 juta rupiah. Ya, jadi itu untuk perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat ini tadi 46,8 miliar ya, 99,8 ini scrip plus ya, 0,2 tadi enggak yang scrip ya teman-teman ya.
Kalau kita lihat ini kepemilikannya ada di lokal paling banyak, namun ini termasuk dengan pengendali tadi ya, yang terdiversifikasi, terdesentralisasi ya, ada beberapa pengendali. Asingnya hanya sekian ya, namun kalau kita lihat tadi partisipasinya tinggi. Nah, saya coba take out pengendalinya, ya, pengendalinya saya take out, dan di luar pengendali, yang memegang saham itu adalah investor asing paling banyak teman-teman ya. Investor asing paling banyak, jadi ini bisa memperhatikan pergerakan investor asing di saham ini ya. Meskipun korelasinya tidak terlalu tinggi ya, tadi tidak mendekati 3 ya, namun cenderung mendekati 2. Ya kalau kita lihat di luar pengendali, saham ini dikuasai oleh investor asing, paling banyak menguasai adalah reksadana asing. Ya, dan kalau kita lihat yang paling banyak menguasai ini setahun terakhir dia membeli, teman-teman ya, membeli. Kemudian yang dia belinya dari siapa? Yang pertama dari local insurance, ini di sini dia buang barang ya 1,22%. Kemudian ada dari investor asing yang lain yang besar ini institusi keuangan asingnya yang masih buang barang juga 0,68%. Kemudian dana pensiun ya. Kemudian ada insurance asing juga ya, ini masih buang terus teman-teman ya. Yang nampung ini reksadana asingnya ya. Namun kalau kita lihat dia naik di sini, kemudian dia mulai di sini mulai turun ya, mulai buang barang juga. Yang selalu setia membeli di sini adalah lokal corporate ya, beli terus. Kemudian investor retail lokal, dan ini pembelian terbesar kedua ya setelah reksadana asing. Ya. Jadi karena ini sedang ada pembelian di sini juga antara akumulasi dan distribusi ya, saya menyimpulkannya ini sedang distribusi ya. Karena ya mengacu ke investor retail lokalnya semakin bertambah banyak dan kecil-kecil ya. Yang sedang distribusi tentu ini ya, institusi bank besar ya, 0,68% berkurang. Kemudian insurance lokal ini juga sedang buang barang ya. Nah, di sini cukup unik ya, bahwa ternyata beberapa pengendali ini cukup aktif juga ya di saham, jual beli sahamnya. Terakhir ini Bina Arta Karisma di November 2023 dia melakukan pembelian. Ya, kemudian ini Santasea Sanadi terakhir sih 2022 Oktober, ini juga 2022 ya. Jadi pengendalinya cukup aktif ya, jual beli saham di sini. Meskipun terakhir terlihat hanya di November 2023, 2024 ini belum ada yang aktif ya. Untuk pola saham on to date kalau kita lihat ya, kita follow foreign flow underlay ya. Kalau kita lihat dari tanggal 2 Januari sampai hari ini tanggal 18 itu foreign masih buang barang terus. Ya, dan harganya tetap di sini aja ya. Jadi ini tadi ya kenapa korelasinya hanya 2,3 ya. Kalau korelasinya mendekati 3, ketika investor asing turun, maka harganya ikut turun ya, linear ya teman-teman ya. Jadi ini investor asing buang barang, harganya cenderung tidak kemana-mana ya. Dan ini sedang terlihat juga sedang melanjutkan distribusi. Ini distribusinya cukup besar di broker AK, BK, dan kaset ya. PD juga lumayan besar ya. Jadi ini ada masih buang barang di tahun 2024 ini, di awal tahun. Nah, untuk pola teknikalnya kalau kita lihat juga di sini teman-teman, dulu awalnya sedang ranging ya, kemudian dia mulai downtrend ya sejak dividen ini dia mulai turun terus ya teman-teman ya. Tadi kita lihat ya sedang ada yang distribusi, dan kemungkinan yang distribusi ini lebih ngebet ya, lebih urgent, lebih lebih pengen cepat-cepat jual daripada yang mau beli. Padahal tadi yang beli itu adalah pemilik stok paling besar di luar pengendalian reksadana asing ya. Cuman mungkin dia hanya sekedar pasif penampung ya, bukan aktif membeli. Ya, jadi ini yang lebih condong adalah investor asing yang sedang buang barang sehingga harga sahamnya turun ya. Ini mulai downtrend di sini membentuk lower high terus, kemudian lower low terus ya, teman-teman ya. Meskipun di sini sudah kelihatannya kayak sideways ya, tapi ini sedang proses distribusi. Ya, distribusinya juga cantik. Mungkin reksadana asingnya menampung di area sini ya, menampung di area sini terus ya. Nanti kalau misalnya dia lebih ngebet ya dia akan turun lagi. Ya, jadi kemungkinan dia akan tetap
ada potensi turun ya. Mungkin di sini dia akan naik sedikit, kemudian dia akan turun. Ya, namun karena ini yang megang reksadana asing ya, mestinya tidak akan dibiarkan turun terus-menerus ya teman-teman ya. Karena kalau dibiarkan turun terus-menerus, maka performance dari reksadana pasti akan jeblok. Mestinya reksadananya akan menampung di sini ya. Akan menampung di sini sampai yang distribusi mereda lah ya. Saya nggak ngerti urgensinya apa yang distribusi. Mungkin melihat kinerjanya tadi secara struktur pendapatannya mulai menurun atau seperti apa, atau ada yang narik dana, butuh dana lain, atau ada saham yang lebih menarik menurut mereka, ya nggak ngerti juga. Ya, ini likuiditasnya per hari 70 M ya, cukup tinggi. Dan terakhir kita akan bahas sahamnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, jangka pendeknya juga naik ya secara pendapatan, namun nanti kita secara struktur pendapatan atau bottom line-nya itu turun ya teman-teman ya. Valuasi mahal. Ini rutin bagi dividen ya, dengan forecast-nya 1,9%. Untuk seasonality ini saya salah, belum update ya. Tadi berpotensi naik di bulan April dan Juli ya teman-teman ya, April dan Juli. Kemudian untuk di bandarmologinya tadi Desember ke Desember sedang ada distribusi 1 sampai hari ini 18 Januari masih juga terlihat distribusi investor asing yang cukup besar. Dan teknikalnya masih downtrend ya teman-teman ya. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham KLBF. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham KLBF. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham KLBF ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau request. Jangan lupa ada di kolom deskripsi dan ada di komen pin ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.